وانصرنا من قوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka wajiblah bagi kita yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut sebutan nama tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika kita tidak membalas kata-kata sebutan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak menanggapinya, maka kita dianggap sebagai orang yang pelit, taufik, bakhil, buntut kasir. Buntut kasir apa? Bukan kasir. Pelit. Dan Allah tidak suka dengan kesombongan. Allah tidak suka dengan kesombongan, tapi ada satu hal yang Allah suka pada kita ketika kita melakukan kesombongan. Apa itu? Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengucapkan salawat dengan gaya yang sombong, Allah itu suka. Bukan Allah suka. Sallallahu Muhammad. Dengan bangga yang sombongnya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amalu ahabbu ila Allah. Ayyul amalu ahabbu ila Allah. Apa amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam bil walidayni. Tut'imut ta'am, memberikan makan, mentraktir makan kepada orang yang kita kenal ataupun tidak kita kasih makan. Itu Allah sangat suka. Allah sangat suka. Ya. Kemudian wataqra'us salam, memberikan salam juga kepada orang yang kita kenal ataupun tidak. Wataqra'us salam, mengucapkan salam assalamualaikum, itu hukumnya sunnah. Dan utamanya kita mendapatkan 10 kebaikan. Tapi ketika kita menjawab, itu hukumnya wajib. Wajib kita menjawab apabila ada orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, maka akan mendapat 20 kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi, 20 kebaikan. Tapi kalau kita lanjutkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka Allah akan janjikan kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Kita semua ini sebagian besar sepertinya sudah menjadi orang tua. Ya. Kita semua ini adalah orang tua. Tapi jangan lupa kita juga adalah seorang anak. Nggak mungkin kita lahir ke dunia ini cuma dilepahin doang. Ada yang dilepahin lahirnya? Juga. Kita lahir karena sebab adanya orang tua kita. Ada emak kita, ada bapak kita. Ada nyak kita, ada bapak kita. Ada mama kita, ada papa kita. Ya. Sebab orang tua kita lahir ke dunia ini. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan ada 3 orang terjebak di dalam gua. Pada saat itu hujan turun sangat deras. Dalam keadaan saat itu tiba-tiba batu besar jatuh menutupi
sehingga ketiga orang tersebut terjebak di dalam gua, tidak bisa keluar kecuali kalau ada yang nolongin. Ini nggak ada orang yang nolongin, terjebak mereka di dalam gua karena mulut guanya tersumpal oleh batu yang besar. Saking paniknya mereka pun berpikir hanya Allah dan amal saleh mereka yang bisa membuat dia keluar. Allah akan menolong mereka dengan amal saleh mereka. Lalu sekonyong-konyong orang pertama ini menyatakan kepada ketiganya, aku pernah hampir berbuat maksiat. Aku pernah hampir berbuat maksiat, namun aku segera sadar dan bertobat. Apakah ini termasuk amal saleh? Apakah ini termasuk amal saleh ya Allah? Kalau ini kau jadikan amal saleh termasuk pada amal saleh, maka berikanlah pertolongan kepadaku, kata si orang yang pertama ini. Maka gua itu pun bergeser sedikit kakinya, bergeser tapi cuma sedikit. Kemudian orang tadi, mereka tadi yang bertiga tadi, yang kedua, maksud saya orang yang kedua menyatakan bahwa dia mempunyai orang tua. Dia mempunyai orang tua pada suatu malam. Dia datangi orang tuanya untuk dia bawakan makanan, tetapi sesampainya di rumah orang tuanya sudah tidur. Enggak tega nih anak bangunin orang tuanya dan tidak pergi dari rumah orang tuanya, dijaga itu makanan. Padahal ya, dia punya kambing ada di tengah lapangan, dan kalau dia tidak segera pindahkan itu kambing, maka akan dimakan oleh serigala. Ia sebut amat kambing, dia jaga makanan buat orang tuanya sampai terbit fajar. Lalu ia mengatakan, apakah ini termasuk amal saleh? Apakah ini termasuk amal saleh? Maka ia pun menyatakan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, apakah ini termasuk amal yang saleh ya Allah? Itu batu yang sebesar itu tiba-tiba terbuka lebar hingga mereka bisa keluar. Inilah pembuktian bahwa amal berbakti kepada orang tua dapat menolong kita daripada kesulitan dan kesusahan. Ya, amal baik kepada orang tua adalah amal yang dapat menyelamatkan kita daripada kesulitan dan kesusahan dalam hidup ini. Barang siapa yang berharap umurnya dipanjangin, rezekinya bertambah, nggak ada yang lain, berbakti kepada orang tua. Jangan berlaku kasar, sopan santun, berbuat baik kepada orang tua, dan jaga silaturahim kalian dengan keluarga kalian, dengan saudara-saudari kalian, termasuk tetangga itu mesti kita perlakukan dengan baik-baik, karena saudara terdekat daripada kita itu adalah tetangga. Kalau susah yang pertama kali datang tetangga. Saudara kita yang jauh masih dalam perjalanan, tetangga di depan rumah, samping rumah yang datang duluan ke rumah kita bila kita ketimpa musibah. Jadi perlu dipahami, berbuat baik kepada tetangga adalah menjaga hubungan baik kita sesama manusia, dan itu adalah salah satu yang menimbulkan keridhaan Allah kepada kita. Mau masuk surga butuh keridhaan Allah, dan ketika ridha Allah itu turun harus seimbang hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan manusia di sekitarnya. Kita jangan sombong sama manusia lain. Semuanya sama, jabatan, harta, tahta, termasuk ilmu, semuanya sama. Nggak boleh kita sombong. Di mata Allah
Yang bertakwalah yang lebih utama, yang bertakwalah yang lebih mulia. Kembali tadi kepada birrul walidain. Birrul walidain itu sangat diharuskan, sangat diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Birrul walidain itu adalah suatu kewajiban. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak redaksi yang menyatakan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua, harus berlaku sopan santun, lemah lembut terhadap orang tua kita. Ya, mungkin kadang pernah ingat waktu kecil kita ditimang-timang, waktu kecil kita sering gangguin ibu kita, bangunin tengah malam karena kita ngompol. Mungkin karena kita ingin minum susu, ya, kita gangguin ibu kita lagi tidur, kita gangguin, kita haus mau minum susu, atau kita ngompol, kita digantiin pokoknya. Bapak pun bangun, bapak pun bangun, ikut temenin, nyap, ngurusin kita. Mungkin kita lupa ketika kita diberikan kehidupan, diberikan pendidikan, kita disekolahin, belum bisa kita jalan ke sekolah sendiri, kita diantarin. Bahkan bapak juga kadang-kadang sering gendong saking sayangnya, kita digendong sama bapak kita ke sekolah. Mungkin juga pada kagak ingat ketika kita nikah nih, bapak kita, nyak kita menyaksikan begitu banyak jasa-jasa daripada orang tua kita, tidak akan terbayar, dan bakti pun harus kita lakukan hingga akhir hayat kita, hingga akhir hayat kita. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu ada di Mekah, Ka'bah Baitullah, dia melihat seorang pemuda, menggendong ibunya tawaf sampai suatu saat di depan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Ibnu Umar, aku menggendong ibuku dalam rangka tawaf. Apakah ini telah cukup membayar jasa-jasa ibuku terhadapku?" Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, belum, itu belum cukup. Bahkan dengan satu kerangan ketika melahirkan kamu, itu belum cukup. Ya, itu belum cukup. Wahai Umar, engkau melakukan kebaikan sedikit, tapi sesungguhnya Allah akan memberikan kamu pahala yang besar. Ya, kebaikan orang tua kita tidak akan pernah terbalaskan. Dan juga mesti diperhatiin nih, kesalahan orang tua kita, jangan pernah dianggap salah. Jangan pernah durhaka kepada orang tua kita. Ketika kita durhaka kepada orang tua, sungguh kehidupan kita di dunia ini akan berantakan, akan susah. Ketika kita menjadi anak durhaka, maka akan susah kehidupan kita di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Ya, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Ya, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Kata Rasulullah SAW, ridha Allah berada pada ridha orang tua. Ridha Allah berada pada ridha orang tua. Begitupun murka Allah ada pada murka orang tua. Jadi jangan sakiti orang tua, ya. Jangan pernah berkata kasar, jangan pernah berkata marah-marahin, nyala-nyalain kepada orang tua kita. Wa iyyazu billah. Alangkah senang
ketika orang tua mendengar anaknya membaca Al-Quran. Alangkah senang banget ketika orang tua mendengar anak-anaknya membaca Al-Quran. Ya, ini kita ini orang tua nih, tapi kita sebenarnya adalah anak-anak daripada orang tua. Betul apa tidak? Betul ya? Orang tua kita itu sangat senang banget ketika anak-anaknya membaca Al-Quran. Ya, kemarin kan ada dua bilang, Allah tidak akan mencatat kita sebagai orang yang lalai minimal dalam satu hari saja 10 ayat kita mesti baca. Kita mesti baca Al-Quran. Ini hadis nih, mungkin banyak orang yang kurang jarang dengar. Minimal 10 ayat dalam sehari. Di luar sholat kita diwajibkan baca Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran, maka kita tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang lalai. Kalau kita tidak baca, maka Allah akan catat kita sebagai orang yang lalai. Ya, mulai sekarang, mulai besok, ntar atau mungkin malam habis subuh baca Al-Quran. Yang paling penting, yang paling enak tuh Quran itu jangan taruh di lemari. Pada umumnya kan kita ini sering nonton TV tuh, ya, taruh tuh Quran di bawah TV itu, dekat TV itu. Insya Allah kita akan selalu ingat Al-Quran. Insya Allah ketika kita lama-lama nonton TV, kita melihat Quran, kita baca Al-Quran. Nih, ingat ini kata-kata ini, ya, jangan lupain Al-Quran. Jangan lupain Al-Quran. Dia akan datang nanti memberikan syafaatnya buat kita. Ya, dia akan datang memberikan syafaatnya buat kita. Ya, 1 huruf 10 kebaikan, 2 huruf berarti 30. Alif lam mim, bukan 1 huruf tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan juga yang terakhir, hanya yang mesti sampaikan, ku anfusikum wa ahlikum nar. Bagi orang tua nih yang tadinya anak-anak jadi orang tua kan, udah jadi orang tua kemudian jadi anak-anak, mesti perhatiin keluarga, mesti perhatiin keluarga. Jangan perhatiin HP-nya aja, HP-nya dipototin aja, diunyeng-unyeng tuh HP. Mesti juga perhatiin keluarga, anak-anak kita jangan sampai kagak bisa baca Quran. Ya, anak-anak kita jangan sampai nggak bisa baca Quran. Kebanyakan gitu anak-anak sekarang, disuruh baca Quran perintah-perintah. Nggak kayak kita nih zaman dulu. Engkau kita, babi kita ngajarin kita ngaji. Sekarang dibiarin aja. Ya, jangan sampai anak kita dibiarkan tidak bisa baca Quran. Apalagi yang sudah berpasangan, baik suami atau istri ya. Bagi orang tua juga nih yang belum bisa baca Quran, jangan malu-malu buat belajar. Di masjid-masjid biasanya ada yang ngajarin. Ada satu waktu buat ngajarin baca Quran. Jangan malu-malu untuk hadir. Ya, menuntut ilmu sampai kuburan. Ya, bukan ke negeri Cina. Nanti dagang ke negeri Cina. Tapi Rasulullah bilang, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kiasan bahwa kita harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, sampai akhir hayat kita. Begitu maksudnya. Ya, jangan malu-malu untuk membaca Al-Quran.
Demikian, mudah-mudahan ini manfaat buat saya pribadi khususnya dan buat kita semua pada umumnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka alayhi salam wa hayna rabbana bis salam wa bihimna al-jannata darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kita baca surat al-Fatihah dengan niat buat orang tua kita, orang tua saya, doakan Pak Rusman, suami daripada almarhumah Ibu Muslimah binti Haji Mukhtar. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, tentunya sehat walafiat, dipanjangkan umur dalam taat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah la hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حرم علينا يا الله في شكلة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عنا يا رب العالمين. اللهم فرج على أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغارا. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. وبحق من أنزلت عليه الفاتحة. إن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب وارض عنا الحبيب المحبوب ولي وأجل لنا بالمطلوب مطالب الدنيا بالبشرة مطالب الآخرة بالمغفرة وأن الله يرزقنا والصحة والعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Ketika kita ditakdirkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak pernah melihat Rasulullah di sana, sungguh sangat rugi, sungguh sangat sengsara. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca
kita dapat melihat Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian adalah Allah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.